Oke, jadi teman-teman, ini kan aku nih baru pertama kali lah ya mulai kerja lagi dan di klinik. Maksudnya baru mulai kerja di sini ya, di Jember, di klinik Una Parahita. Jadi aku belajar atau refresh buku-buku, refresh lagi semua penyakit untuk standar dokter umum. Jadi ini nih aku rekomendasikan ada 3 buku untuk teman-teman yang memang mau bekerja lagi di klinik atau di rumah sakit, tapi ini lebih ke klinik ya. Nah, ini adalah dia buku catatan praktik klinis. Buku yang pertama, buku yang aku rekomendasikan itu ialah buku catatan praktik klinis bagi dokter di layanan primer. Nah, jadi maksud dari kata-kata bagi dokter di layanan primer ini adalah untuk teman-teman yang bekerja di praktek mandiri, atau untuk teman-teman yang ingin mulai internship, atau teman-teman yang ingin mulai kerja di klinik klinik pratama atau klinik umum. Nah, aku akan kasih tahu sedikit tentang buku ini. Nah, ini adalah buku Standar Kompetensi Dokter Indonesia tahun 2012 dan sudah dilakukan evaluasi dan perbaikan sampai tahun 2020 ini. Nah, daftar isinya ini banyak banget ya teman-teman. Ini dari neurologi, terus di sini psikiatri. Jadi ini macam ya. Psikiatri, semua dari subdivisi ada di sini. Misal kayak neurologi, psikiatri, mata, respirasi, THT, kardiologi, macam lah ya, reproduksi dan sebagainya, kulit, semuanya. Dan di sini akan dijelaskan tiap subbab itu, misal ya neurologi. Nah, jadi kalau neurologi misal ya TTH atau ada misal tension type headache. Nah, gini. Nah, nanti di sini akan dijelaskan tentang bagaimana kita menganamnesanya. Maksudnya gini, dalam anamnesa kita apa yang akan kita dapatkan sehingga kita dapat menegakkan diagnosis dari TTH. Gitu. Kemudian dari pemeriksaan fisiknya apa yang akan kita dapatkan untuk menegakkan diagnosis itu. Kemudian kriteria diagnosisnya, terus dari kriteria tersebut apakah ada klasifikasinya lagi, tipe-tipenya gitu. Kemudian apakah diagnosis bandingnya, dan akan diberitahu bagaimana biasanya tuh penelataksanaan non terapi atau maksudnya non medikamentosa atau yang seharusnya advice yang harus kita berikan kepada pasien. Kemudian juga di sini akan dikasih tahu bagaimana pengobatannya, seperti itu. Obat-obat yang harus diberikan, terapi yang harus diberikan juga akan kasih tahu di buku ini. Kemudian kalaupun memang harus dirujuk, apakah kriteria dari rujukan tersebut dan bagaimana prognosisnya, apakah baik atau tidak, seperti itu. Nah, ini bukunya teman-teman. Jadi ini buku catatan praktik klinis bagi dokter di layanan primer. Nah, ini harganya sekitar 100 ribuan. Teman-teman bisa cari di marketplace ya. Ini enak banget. Jadi teman-teman nggak perlu ngambil buku lagi untuk mencatat, karena sini sudah catatan, tapi catatan yang memang benar-benar lengkap yang bisa langsung kita pelajarin. Nah, ini aku rekomendasikan banget ya untuk teman-teman buku yang ini, untuk teman-teman yang baru mulai lagi atau yang mau refresh lagi. Seperti itu ya. Ini untuk teman-teman dokter. Oke. Aku akan review lagi untuk 2 buku berikutnya ya. Oke. Tapi ini yang utama, kalau teman-teman punya budget beli yang ini yang 100 ribu. Oke, aku nanti di video selanjutnya aku akan review 2 buku yang lain, yang ini. Nah, ini seperti buku saku kedokteran. Oke teman-teman, tunggu di video selanjutnya ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.